Bismillahirrahmanirrahim. 15 intelijen terhebat di dunia duduk bermusyawarah di New York, diprakarsai oleh NIC, membicarakan tentang siapakah sebenarnya yang kelak akan memimpin dunia. Maka opsi mereka mengusulkan penguasa dunia masa depan adalah Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika, tapi ke depan masih Amerika. Opsi kedua adalah Cina, opsi ketiga adalah mafia-mafia dan gangster-gangster internasional. Dan opsi keempat adalah Islam atau khilafah Islami. Satu persatu dikupas dan dibedah, dan satu persatu berguguran dan rontok. Ketika dikaji Amerika, seluruhnya sudah menemukan bahwa Amerika sudah tidak mungkin lagi mampu memimpin dunia ke depan, khususnya di atas tahun 2020, tahun ini ke atas. Dan kita sudah melihat bagaimana sekarang Amerika menjadi musuh bersama. Amerika sudah mulai sakaratul maut dalam banyak hal. Bahkan banyak negara-negara dunia ingin mencampakkan dolar dan seterusnya. Lalu masuk pada opsi yang kedua, mereka bicarakan Cina. Sekali lagi saya katakan, yang berbicara ini adalah dunia. Yang mendiskusikan adalah para pakar dan para ahli. Saat diperundingkan tentang kemampuan Cina memimpin dunia, tentu saja lengkap dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Cina. Di samping kelebihannya, lebih 87% peserta yang hadir menyepakati Cina tak akan mungkin menjadi pemimpin dunia ke depan. Dan memang sekarang ini terbukti Cina pun sedang dalam keadaan krisis, Pak. Jangan Bapak pikir Cina sangat kuat. Iya kedengaran, iya kelihatan, tetapi bila orang-orang yang ahli disuruh bicara, mereka bisa membongkar sesungguhnya seperti apa kondisi Cina pada hari ini. Benar prediksi mereka dulu 2012, Cina tak akan mungkin mampu memimpin dunia karena Cina sesungguhnya sangatlah rapuh. Lalu yang ketiga dibicarakan, jaringan mafia internasional. Gangster-gangster memiliki jaringan ekonomi global, militer, teknologi yang ada di tangan mereka, semua dikaji. Itu juga akhirnya sepakat mengatakan tidak, mereka tak akan mampu menguasai atau memimpin dunia di atas tahun 2020. Berarti opsi keempat. Dan opsi keempat yang mereka bicarakan dulu, lebih 90% yang hadir sepakat mengatakan pemimpin dunia ke depan adalah Islam. Sekarang apa yang mereka rundingkan 8 tahun yang lalu, Pak, mulai dirasakan. Dunia menyaksikan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Makin Islam ditekan, makin Islam melambung. Makin Islam dibenci, diperangi, justru yang terjadi makin Islam diidolai, diminati, dicintai. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbagai macam cara-cara busuk mereka melakukan penggembosan, pembusukan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala membuat strategi yang menyebabkan Islam ini justru makin disenangi, dicintai, dipercayai, dan orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Apakah ada tuntunan yang lebih baik melebihi tuntunan Rasulullah? Apa yang dinyatakan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, inna hadhil ummah
la tasluhu illa bima saluha bihi awwaluha. Bangsa ini, umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali mereka meniru apa yang menyebabkan generasi awal-awal dulu baik. Generasi awal dulu itu yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh Imam Malik bin Anas siapa? Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diakui oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang paling agung. Lalu para sahabatnya dipuji oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah dimunculkan untuk seluruh manusia. Manusia bisa melihat ketinggian kalian, kemuliaan kalian, kehormatan kalian, dipuji oleh Allah. Wahai Bapak Ibu, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, penguasa dunia akhirat, memuji para sahabat seluruhnya. Dan tidak hanya sebatas pujian. Lihat di surat At-Taubah ayat 100 bagaimana firman Allah. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal lagi pertama-tama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini yang dimaksud sahabat apa bukan? Yang dimaksud sahabat apa tidak? As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang paling pertama lagi awal-awal sekali masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan seluruh yang mengikuti mereka. Siapa saja manusia, umat Nabi Muhammad mengikuti para sahabat. Ihsan, dengan total mengikuti, dengan sebaik-baik mengikuti. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka semua yang mengikuti para sahabat-sahabat, sebagaimana Allah ridha dengan para sahabat-sahabat itu. Masya Allah Pak, Allah janjikan semua sahabat masuk surga, dan siapapun yang meniru para sahabat dijamin juga pasti masuk surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, keluarga tidak akan pernah menjadi baik kecuali apabila umat ini meniru bagaimana Rasul dengan keluarganya, bagaimana para sahabat dengan keluarganya, dan itulah dia yang terbaik. Inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali bila umat ini kembali meniru. Jangan dikatakan, jangan berpikiran mundur lah. Meniru-niru generasi sahabat itu berpikiran mundur itu katanya Pak. Itu yang ngomong itu siapa biasanya? Satu di antara 3 orang saja Pak yang ngomong begitu. Jangan niru para sahabat, itu kan zaman dulu, itu berpikiran mundur namanya tuh. Kita ini orang yang hidup zaman sekarang, jadi harus realistis. Yang terkini yang harus kita hidupkan. Niru-niru lagi zaman dulu. Yang ngomong kayak gini nggak akan lepas satu di antara 3 keadaan orangnya. Satu, orang jahil yang nggak ngerti tentang sejarah dan masa lalu Islam. Dua, orang munafik. Sebab orang munafik memang menyimpan kebencian kepada Islam, tapi pura-pura menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Ini orang munafik, memperlihatkan gaya seorang Muslim sementara di dalam dadanya penuh dengan kekufuran dan keingkaran. Dan itu nampak dari lisan mereka. Dan yang ketiga, orang yang kiblatnya adalah fulus. Siapa yang bisa bayar, maka dia akan menyampaikan pesan kepada publik sesuai dengan yang diinginkan yang bayar. Gelar mereka profesor, doktor, kiai, ya, dengan label-label yang sudah sangat tinggi. Mereka dibayar dan mereka menyampaikan pesan-pesan kepada umat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan banyak da'i-da'i dan ulama-ulama yang menyeru dari depan gerbang-gerbang neraka Jahannam. Siapa yang percaya dengan mereka, siapa yang memenuhi seruan mereka, dia dan si penyeru akan dicampakkan oleh para malaikat-malaikat neraka ke dalam api neraka. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.